Pada bab ini membahas tentang pentingnya kerangka teoritis dalam penelitian deduktif yang menjadi dasar untuk pengembangan hipotesis dan pengujian teori. Kerangka teoritis merupakan fondasi penelitian deduktif karena mencakup jaringan hubungan antar variabel yang relevan dengan masalah penelitian. Pengembangan kerangka teoritis diperlukan untuk penelitian deduktif dan kausal, tetapi tidak untuk penelitian eksploratif atau deskriptif. Di dalam bab ini dijelaskan bagaimana kerangka teoritis dibentuk serta berbagai jenis variabel yang digunakan dalam pengembangan hipotesis. Ada juga latihan yang membantu memahami cara menyusun kerangka teoritis secara logis. Yang pertama yaitu kebutuhan kerangka teoritis. Kerangka teoritis merupakan keyakinan peneliti tentang bagaimana variabel atau konsep yang saling terkait dan mengapa mereka terkait yang didasarkan pada penelitian sebelumnya. Proses pengembangan kerangka teoritis meliputi memperkenalkan definisi konsep atau variabel, lalu mengembangkan model konseptual yang merepresentasikan teori, lalu menyusun teori yang menjelaskan hubungan antar variabel. Dari kerangka ini, hipotesis dapat dikembangkan dan diuji menggunakan analisis statistik untuk menentukan validitas teori. Kerangka teoritis sangat penting dalam penelitian deduktif karena menjadi dasar pengujian masalah yang sedang diselidiki. Yang pertama, kita membahas tentang variabel dependen. Variabel dependen ada variabel utama yang menjadi fokus peneliti untuk dipahami, dijelaskan, atau diprediksi. Peneliti menganalisis variabel dependen dengan mengukur dan menguantifikasi serta mengidentifikasi variabel lain yang mempengaruhinya. Dalam beberapa penelitian, bisa ada lebih dari satu variabel dependen seperti hubungan antara kualitas dan volume output atau biaya produksi dan kepuasan pelanggan. Dalam kasus seperti itu, analisis statistik multivariat mungkin diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi berbagai variabel dependen. Yang kedua yaitu variabel independen. Variabel independen mempengaruhi variabel dependen baik secara positif maupun negatif dan untuk membuktikan hubungan kausal antara keduanya. 4 kondisi harus dipenuhi, yakni yang pertama variabel independen dan dependen harus kovariatif atau perubahan satu harus terkait dengan perubahan lainnya. Yang kedua, variabel independen harus terjadi sebelum variabel dependen. Yang ketiga, tidak boleh ada faktor lain yang mempengaruhi variabel dependen. Dan yang terakhir, harus ada penjelasan logis atau teori yang menjelaskan hubungan kausal tersebut. Desain eksperimen sering digunakan untuk membuktikan hubungan sebab akibat karena mempengaruhi syarat urutan waktu. Variabel moderat. Variabel ini memiliki efek kontingensi yang kuat pada hubungan variabel dependen dan variabel independen. Artinya, keberadaan variabel ini mengubah hubungan awal antara variabel independen dan dependen. Kadang-kadang kita mungkin timbul kebingungan karena mengenai kapan suatu variabel harus diperlakukan sebagai variabel dependen dan kapan ia akan diperlakukan sebagai variabel moderator. Misalnya, mungkin ada dua situasi sebagai berikut. Yang pertama, sebuah studi penelitian menunjukkan bahwa semakin baik kualitas program pelatihan dalam suatu organisasi dan semakin besar kebutuhan pertumbuhan karyawan, yaitu jika kebutuhan untuk berkembang dan tumbuh dalam pekerjaan yang sangat kuat, semakin besar pula kemauan mereka untuk mempelajari cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Dan yang kedua, penelitian menunjukkan bahwa kemauan karyawan untuk mempelajari cara-cara baru dalam melakukan sesuatu yang tidak dipengaruhi oleh kualitas program pelatihan yang ditawarkan oleh organisasi kepada semua karyawan. Setelah meneliti berbagai jenis variabel yang dapat beroperasi dalam satu situasi dan bagaimana hubungan di antara variabel-variabel ini dapat dibangun, kini kita dapat melihat bagaimana kita dapat mengembangkan kerangka teoritis untuk penelitian kita. Kerangka teoritis merupakan fondasi yang mendasari seluruh proyek penelitian deduktif. Dan kerangka teoritis inilah merupakan jaringan asosiasi yang dikembangkan, dijelaskan, dan dielaborasikan secara logis di antara variabel yang dianggap relevan dan situasi masalah dan diidentifikasikan melalui proses seperti wawancara, observasi, dan tinjauan pustaka. Pada tahap ini, menjadi jelas bahwa untuk memperoleh solusi yang baik terhadap masalah tersebut, seseorang harus terlebih dahulu mengidentifikasikan masalah dengan benar. Selanjutnya kita akan membahas tentang
komponen kerangka teori. Kerangka teori yang baik mengidentifikasi dan mendefinisikan variabel-variabel penting dalam situasi yang relevan dengan masalah. Dan selanjutnya menggambarkan dan menjelaskan interkoneksi di antara variabel-variabel. Nah, hubungan di antara variabel-variabel independen, variabel dependen, dan jika berlaku, yaitu variabel moderator dan mediasi dielaborasi. Terdapat 3 fitur dasar yang harus disertakan dinilai dalam kerangka teoritis apapun. Nah, yakni yang pertama, variabel-variabel yang dianggap relevan dengan penelitian harus didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, model konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel dalam model harus diberikan. Dan yang ketiga, yakni yang terakhir, yakni harus ada penjelasan yang jelas mengapa kita mengharapkan hubungan ini ada. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan hipotesis. Yang pertama, kita akan bahas definisinya dulu. Nah, hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan sementara yang dapat diuji, yang memprediksi apa yang Anda harapkan untuk ditemukan dalam data empiris Anda. Nah, hipotesis berasal dari teori yang menjadi dasar model konseptual dan seringkali bersifat relasional. Sejalan dengan itu, hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diduga secara logis antara dua atau lebih variabel yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Dengan menguji hipotesis dan mengonfirmasi hubungan yang diduga, diharapkan solusi dapat ditemukan untuk memperbaiki masalah yang dihadapi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pernyataan hipotesis. Seperti yang telah disebutkan, hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan yang dapat diuji tentang hubungan antar variabel. Nah, hipotesis juga dapat menguji apakah ada perbedaan antara dua kelompok atau di antara beberapa kelompok sehubungan dengan variabel atau beberapa variabel. Untuk menguji apakah hubungan atau perbedaan yang diduga ada atau tidak, hipotesis ini dapat ditetapkan baik sebagai proposisi atau dalam bentuk pernyataan jika maka. Nah, contohnya ini ya. Yang pertama adalah contoh sebagai proposisi atau dalam bentuk pernyataan. Nah, sebagai berikut nih. Wanita muda akan lebih cenderung mengungkapkan ketidakpuasan dengan berat badan mereka ketika mereka lebih sering melihat gambar model kurus dalam iklan. Kemudian contoh yang kedua yakni penggunaan jika maka. Jika wanita muda lebih sering terpapar pada gambar model kurus dalam iklan, maka mereka akan lebih cenderung mengungkapkan ketidakpuasan dengan berat badan mereka. Hipotesis terarah dan non-terarah. Jika dalam menyatakan hubungan antara dua variabel atau membandingkan dua kelompok digunakan istilah seperti positif, negatif, lebih dari, kurang dari, dan sejenisnya, maka ini adalah hipotesis terarah karena arah hubungan antara variabel positif atau negatif ditunjukkan. Di sisi lain, hipotesis non-direksional adalah hipotesis yang mendalilkan adanya hubungan atau perbedaan tetapi tidak memberikan indikasi arah hubungan atau perbedaan tersebut. Dengan kata lain, meskipun dapat diduga bahwa ada hubungan yang signifikan antara dua variabel, kita mungkin dapat mengatakan apakah hubungan tersebut positif atau negatif. Seperti pada contoh pertama di bawah ini. Hipotesis non-direksional dirumuskan baik karena hubungan atau perbedaannya belum pernah dieksplorasi dan karenanya tidak ada dasar untuk menunjukkan arahnya, atau karena ada temuan yang saling bertentangan dalam studi penelitian sebelumnya tentang variabel tersebut. Dalam beberapa studi, hubungan positif mungkin telah ditemukan, sementara dalam studi lain hubungan negatif mungkin telah dilacak. Oleh karena itu, peneliti saat ini mungkin hanya dapat berhipotesis bahwa ada hubungan yang signifikan tetapi arahnya mungkin tidak jelas. Dalam kasus seperti itu, hipotesis dapat dinyatakan secara non-direksional. Hipotesis nol dan alternatif. Hipotesis nol atau HO adalah hipotesis yang dibuat untuk ditolak guna mendukung hipotesis alternatif yang diberi label HA. Ketika digunakan, hipotesis nol dianggap benar hingga bukti statistik. Dalam bentuk uji hipotesis menunjukkan sebaliknya.
Kemudian hipotesis alternatif, yang merupakan kebalikan dari hipotesis nol, adalah pernyataan yang mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau menunjukkan perbedaan antara kelompok. Kemudian selanjutnya implikasi manajerial, pengetahuan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa kerangka teoritis dikembangkan dan hipotesis dibuat, memungkinkan manajer menjadi penilai yang cerdas atas laporan penelitian yang diajukan oleh konsultan. Pada titik ini menjadi jelas bahwa setelah masalah didefinisikan, pemahaman yang baik tentang konsep variabel independen dan variabel dependen memperluas pemahaman manajer tentang bagaimana beberapa faktor variabel independen dan variabel dependen berinteraksi.